Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam kepada Bapak I. Ketut Sunarwijaya SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengauditan internal, dan selamat malam juga teman-teman kelas akuntansi IMALAM 2020. Pada malam hari ini, saya akan membawakan materi mengenai perencanaan audit, indikator dan kendala manajemen efektif dan pelaporan. Sebelum mulai ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niketut Ayu Purnama Dewi dengan NPM 2002622010411413. Baik, langsung saja. Adapun materi yang akan dibahas yang pertama, perencanaan audit internal, melakukan studi awal, pendokumentasian, daftar pengingat, kuesioner, dan wawancara. Materi yang kedua, manajemen yang efektif, dan materi yang ketiga yaitu proses pelaporan pada survei pendahuluan. Perencanaan audit. Perencanaan audit merupakan suatu tahapan awal yang harus dilewati oleh seorang auditor sebelum melakukan kegiatan audit, di mana nantinya perencanaan audit akan berpengaruh terhadap pelaksanaannya. Perencanaan ini merupakan total lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan perencanaan audit awal sampai pada pengembangan rencana audit dan program audit menyeluruh. Menurut SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik, mensyaratkan adanya perencanaan yang memadai, di mana pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Selanjutnya, survei pendahuluan. Survei merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi tanpa melakukan verifikasi secara terperinci tentang kegiatan yang akan diaudit. Survei pendahuluan merupakan proses yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai risiko dari suatu unit yang akan diperiksa. Survei pendahuluan dalam audit internal adalah suatu cara yang dapat digunakan untuk dapat mengetahui kerumitan operasi pada saat mulai dilakukannya audit. Survei pendahuluan dapat menjadi senjata terbaik bagi auditor untuk memperoleh pemahaman, informasi, dan perspektif yang dibutuhkan untuk mendukung kesuksesan audit. Adapun tahap-tahap untuk melakukan survei pendahuluan adalah yang pertama, melaksanakan studi awal, yang kedua, pendokumentasian, yang ketiga, bertemu klien, keempat, memperoleh informasi, kelima, membuat bagan alir, dan yang keenam, pelaporan. 1. Melakukan studi awal. Studi awal yang dilakukan auditor mencakup penelaahan atas kertas kerja tahun sebelumnya, temuan audit, bagan organisasi, dan dokumen lain yang akan membantu untuk lebih memahami subjek audit. Penelaahan harus dilakukan secara seksama atas kata-kata yang tertera. Pernyataan wewenang dan tanggung jawab seringkali dibuat oleh orang-orang yang melakukan aktivitas tersebut. Nah, dalam beberapa hal, pernyataan tersebut bisa dilebih-lebihkan. Jadi, auditor harus skeptis menyikapinya. Internet juga telah menjadi sumber baru yang penting bagi auditor. Auditor perlu menelaah literatur-literatur yang terkait agar pengetahuan audit dapat selalu terupdate. Auditor dapat memakai referensi dari situs IIA yaitu www.theiia.org. 2. Pendokumentasian. Pendokumentasian merupakan beberapa langkah yang akan mengarah pada pertemuan awal antara auditor dengan manajer klien. Pembuatan daftar pengingat merupakan hal yang dilakukan saat pendokumentasian. Auditor juga membuat kuesioner yang akan digunakan dalam wawancara dan diskusi dengan manajer klien. 1. Daftar pengingat. Dalam setiap permulaan audit, auditor terkadang kala bingung. Apa yang akan dikerjakan selanjutnya? Meskipun penugasan audit tidak sama, namun terdapat langkah-langkah awal yang berlaku untuk setiap audit. Nah, langkah-langkah awal ini harus dicatat dalam daftar pengingat atau reminder list sehingga memudahkan pekerjaan auditor. Daftar pengingat membantu auditor mengorganisasikan kertas kerja mereka dan membuat tahap audit selanjutnya lebih sederhana untuk dikerjakan. Kedua, kuesioner. Kuesioner ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan audit bertemu klien pada pertemuan awal.
Kuesioner yang baik tidak terlalu tebal dan tidak terlalu panjang. Kuesioner bisa diperluas atau dipersempit sesuai kondisi. Jenis pertanyaannya pun bisa bervariasi tergantung pada apakah audit yang diusulkan bersifat organisasional, yaitu untuk satu unit organisasi atau fungsional. Kuesioner yang diberikan ke klien sebelum auditor datang mengaudit terkadang bisa bermanfaat khususnya untuk klien yang berada di lokasi yang jauh. Kuesioner dapat memberi peluang bagi karyawan atau manajemen untuk memahami diri mereka sendiri, karena pertanyaan yang disiapkan dengan baik dapat berfungsi sebagai lembar evaluasi diri yang efektif. Nah, selanjutnya saya tampilkan sedikit contoh daftar pengingat dan beberapa pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner survei pendahuluan. 3. Bertemu klien. Pertemuan auditor internal dengan manajer klien memberikan peluang bagi auditor untuk menjelaskan tujuan dan pendekatan audit yang akan dilakukan. Auditor internal harus memiliki keahlian dalam berhubungan dengan orang dan berkomunikasi secara efektif. Auditor internal juga harus memiliki keahlian dalam berkomunikasi baik lisan dan tulis. Sebaiknya auditor mengatur jadwal pertemuan dan jika memungkinkan hindari pertemuan yang mendadak. Klien yang siap akan memberikan lebih banyak informasi dan kesalahan informasi yang disengaja oleh klien akan cenderung dideteksi dalam pelaksanaan audit sesungguhnya. Pemberitahuan terlebih dahulu lebih sopan dan akan dihargai serta tidak merugikan audit. Auditor internal haruslah terbuka dan terus terang mengenai tujuan audit mereka. Mereka harus mengajukan pertanyaan sebagai seorang yang menggali informasi, bukan sebagai penyidik. Jangan ada perseteruan, karena umumnya manajer klien hanya ingin diperlakukan secara wajar dan dipandang dengan objektif. 4. Memperoleh informasi. Auditor internal harus memiliki keahlian dalam berhubungan dengan orang dan berkomunikasi secara efektif. Teknik-teknik wawancara yang baik membuat orang merasa nyaman, membuat mereka merasa ingin memberikan informasi, bekerja sama dalam audit, dan mudah-mudahan membuat penugasan audit berhasil. Auditor internal harus memahami bagian-bagian penting dari wawancara dan berusaha menguasainya. Wawancara yang sukses didasarkan pada penerapan 6 langkah penting, yaitu yang pertama, persiapan. Jangan pernah datang tanpa persiapan. Tentukan tujuan tanya jawab dan siapkan pertanyaan-pertanyaan untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, penjadwalan. Jangan berkunjung dengan mendadak, kecuali memang diperlukan. Yang ketiga, pembukaan. Beritahu klien dengan jujur tujuan wawancara dan bagaimana hasilnya akan digunakan. Yang keempat, pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya, auditor harus memiliki keahlian dalam proses komunikasi. Yang kelima, mengajukan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan pembuka harus membuat orang menjadi nyaman. Cara auditor mengajukan pertanyaan dapat mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan suatu wawancara. Dan yang keenam adalah penutup. Perhatikan tanda-tanda nonverbal bahwa ketika klien ingin pembicaraan diakhiri. 5. Membuat bagan alir. Bagan alir memotret suatu proses. Pembuatan bagan alir yang formal seharusnya distandarisasi dalam departemen audit. Semua auditor harus menggunakan bentuk yang sama dan mengikuti instruksi dasar yang sama. Tidak semua bagan alir harus rinci, formal, atau ekstensif. Seperti kebanyakan dokumen lain, pembuatan bagan alir memakan waktu yang cukup lama. 6. Pelaporan. Selama penelaahan hasil-hasil survei dengan manajemen, pelaporan temuan positif dan negatif bisa jadi kondusif bagi hubungan auditor dengan klien. Estimasi awal untuk waktu dan kebutuhan sumber daya harus dilakukan bersama dengan target tanggal pekerjaan lapangan dan fase pelaporan audit. Materi yang kedua yaitu memahami manajemen yang efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Selama survei pendahuluan dan khususnya selama wawancara dengan manajemen operasional, auditor internal bisa menilai manajer. Tidak ada kontrol yang lebih baik daripada manajemen yang memiliki pengetahuan, gampang ditemui, dan berpandangan luas.
Sumber daya manusia menjadi unsur yang paling penting. Sumber daya manusia pada perusahaan seperti karyawan merupakan urat nadi bagi perusahaan. Kontrol yang baik tidak dengan sendirinya dapat menjamin bahwa suatu aktivitas akan dilaksanakan dengan baik, kecuali terdapat sejumlah orang yang kompeten untuk melakukannya. Auditor internal berupaya objektif untuk menyatakan pendapatnya, namun ketika melakukan survei atas aktivitas dan menentukan cakupan audit, mereka harus mempertimbangkan orang-orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Adapun kondisi-kondisi yang mungkin merupakan kendala yang harus dihadapi auditor, yaitu yang pertama, meminta manajer menghabiskan waktu mereka untuk memperbaiki masalah dan bukan merencanakan pencegahan masalah. Yang kedua, memberi tanggung jawab tanpa mendelegasikan kewenangan yang diperlukan. Kemudian tidak melibatkan manajemen operasi dan supervisi dalam penetapan sasaran dan tujuan. Menciptakan sindrom ketakutan di perusahaan, tidak memberi manajer operasional informasi yang diperlukan untuk mengukur produktivitas, dan yang terakhir tidak menempatkan manajer yang tepat untuk suatu pekerjaan. Baik, materi yang terakhir yaitu pelaporan pada survei pendahuluan. Sebelumnya sudah sedikit dibahas dalam poin 6 pada survei pendahuluan, di mana survei yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan sejumlah informasi yang bermanfaat. Data-data yang dikumpulkan dapat mengidentifikasi hal-hal penting dan masalah yang ada serta membantu auditor memutuskan apakah pemeriksaan lanjutan diperlukan. Dengan informasi yang dikumpulkan selama survei, mungkin laporan berharga bisa disiapkan. Namun, lebih bijak untuk secara berhati-hati menguraikan lingkup audit yang terbatas, di mana hasil survei ini perlu dibuatkan laporan dengan fokus pada kecukupan kontrol, bukan keefektifan kontrol, dan menentukan dasar keputusan untuk terus melakukan audit. Jika belum puas dengan analisis auditor dan bersedia mengambil tindakan perbaikan, hasil survei final tergantung pada tindak lanjut normal atas tindakan perbaikan yang dilakukan. Selama penelaahan hasil-hasil survei dengan manajemen, pelaporan temuan positif dan negatif bisa jadi kondusif bagi hubungan auditor dengan klien. Pengamatan internal harus dibahas dengan manajer klien sebelum program audit disiapkan. Nah, itu tadi penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata maupun ucapan dalam penyampaian materi yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.